Kisah malaikat maut mengunjungi manusia dalam setiap 21 menit sekali. Ketahuilah, ternyata malaikat maut tidak hanya datang saat nyawa manusia akan dicabut, akan tetapi malaikat pencabut nyawa, yaitu malaikat Israel, mendatangi manusia setiap 21 menit sekali. Itu artinya bahwa kematian selalu mengintai pada diri kita semuanya. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa malaikat Israel datang dan memperhatikan wajah-wajah manusia yang sedang tertawa-tawa. Maka berkatalah malaikat Israel, "Alangkah herannya aku melihat orang ini, sedangkan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawanya. Akan tetapi dia masih bersenang-senang, bergelak tawa." Manusia secara fitrah memang tidak bisa melihat malaikat yang gaib ini, kecuali orang-orang salih yang senantiasa ingat akan kematian. Golongan ini tidak lalai dan selalu sadar terhadap kehadiran malaikat maut, karena mereka selalu memperhatikan hadis-hadis Rasulullah SAW yang jelas-jelas menjelaskan mengenai perkara-perkara yang gaib, terutama perihal kematian dan hubungannya dengan malaikat maut. Dan ketahuilah bahwa malaikat Israel diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wajah 4, yaitu satu wajah di muka, satu wajah di kepala, satu di punggung, dan satu lagi di telapak kakinya. Malaikat Israel diberikan kemampuan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dari ufuk barat hingga timur bisa dijangkaunya dengan sangat mudah. Malaikat Israel memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki. Salah satu kakinya di langit ke-7 dan satu lagi di jembatan yang memisahkan antara surga dan neraka. Di dalam suatu riwayat diceritakan bagaimana cara kerja malaikat Israel mengetahui kapan manusia sudah tiba ajalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sebuah pohon di bawah Arsy, yaitu Sidratul Muntaha, di mana daunnya itu sama banyaknya dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Jika seseorang itu telah diputuskan ajalnya, maka umurnya hanya tinggal 40 hari dari hari yang diputuskan. Daun tersebut kemudian jatuh kepada Israel. Dengan begitu, malaikat Israel mengetahui bahwa tugasnya mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut. Para malaikat menyebutnya sebagai mayat di langit, meskipun hidup manusia tersebut masih 40 hari lagi. Setelah itu akan jatuh 2 titisan dari bawah Arsy pada daun menuliskan mayat langit ini. Satu titisan berupa warna hijau
dan satu lagi berupa warna putih. Jika titisan yang berwarna hijau, maka alamatnya celakalah dia dalam menempuh ajalnya. Dan kalau titisan putih jatuh pada daun orang yang nama ditulis pada daun itu, maka pertanda berbahagialah orang itu saat ajal datang menjemputnya. Dan untuk mengetahui tempat mati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan malaikat arham. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta sesuatu kelahiran, dia diperintahkan malaikat arham tersebut masuk ke dalam sperma yang berada dalam rahim ibu dengan debu bumi yang akan diketahui di mana ia akan mati. Lalu keluarlah seorang hamba itu menuju kemana saja di pelosok bumi ini. Kemudian pada saat kematian tiba, ia pun akan kembali pada tempat pengembalian daripada debu, di mana disitulah ia akan menemui ajalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 154, katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu akan keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Itulah kisah malaikat maut mengunjungi manusia setiap 21 menit sekali. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu mempersiapkan diri dengan ketaatan, sehingga pada saat malaikat maut menjenguk kita untuk terakhir kalinya, kita berada dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga bermanfaat serta berkah bagi semuanya. Salam dari Jalan Sang Kekasih.